Gue dapet cerita soal ada orang yang habis nerima uang dari tetangganya. Setelah dia dapetin uang itu, dia malah jadi tumbalnya. Nah, lokasi kejadiannya tuh di Jawa Timur tahun 2000-an. Gue mau cerita awalnya dulu. Jadi kayak waktu pas kita kecil, uang 5 ribuan itu kan pasti kita ngerasa anjir gede banget lagi. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat itu tuh di tengah jalan. Iya, Kalau kita ketemu uang tengah jalan pasti kita ambil dong. betul. Nah, cerita ini dari Hasan namanya. Dia itu waktu pas ngirim cerita ini tuh waktu pas umur 10 tahun. Jadi Hasan ini punya tetangga, sebut aja namanya Pak Ruslan. Dulu bisa dibilang kehidupan Pak Ruslan tuh bener-bener, sorry ya, kayak miskin gitu loh. Soalnya Pak Ruslan tuh dulu di tetangganya tuh terkenal kalau dia tuh cuman jualan kayak sapu ijuk gitu. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba tetangganya nih bingung karena Pak Ruslan tuh kelihatannya jadi kayak sukses gitu tiba-tiba, guys. Ada satu momen di mana tetangganya tuh ngelihat Pak Ruslan kok bisa ngegedein bisnisnya sendiri tiba-tiba banget. Sampai punya toko, ngegedein rumahnya. Padahal dulu ya tadi gue bilang dia orang susah dan cuma jualan sapu ijuk doang gitu kan. Nah, ada nih cerita dari Mbak Yem. Mbak Yem itu tuh pembantunya Pak Ruslan nyeritain tentang perilaku aneh majikannya. Jadi semua tetangganya ini nih nggak ada yang percaya sama ceritanya si Mbak Yem ini. Nah, Mbak Yem tuh bilang ini kan biasalah kayak pembantu-pembantu kalau lagi beli sayuran kan suka gosip ya sama tetangga rumah lainnya gitu kan. Nah, Mbak Yem tuh suka cerita ke tetangganya kalau rumah Pak Ruslan itu ada satu kamar yang bener-bener gak dibolehin masuk sama siapapun kecuali si Pak Ruslan sendiri. Terus ada satu malam Mbak Yem tuh suka nyium tiba-tiba kayak bau dupa atau bau kayak sesajen gitu, entah dari mana, tapi tuh asalnya dari kamar itu. Tapi kan nggak tahu karena Mbak Yem kan nggak boleh masuk kan. Nah itu tuh cuman di beberapa malam tertentu doang. Intinya tuh banyak banget lah hal-hal aneh yang Mbak Yem lihat dan dia rasain sama Pak Ruslan waktu pas dia kerja di sana. Tapi dari sekian banyak cerita itu, nggak ada satupun dari mereka tetangga-tetangga Pak Ruslan tuh yang percaya kalau Pak Ruslan tuh pakai pesugihan, karena belum pernah nyaksiin sendiri gitu. Nah, sampai beberapa tahun kemudian ada momen tepatnya waktu pas sore menjelang maghrib gitu. Hasan yang tadi gue bilang yang ngirim cerita ini waktu pas 10 tahun itu, Hasan sama beberapa temannya lagi main kejar-kejaran gitulah di pelataran salah satu rumahnya temennya. Nah, tanpa Pak Ruslan sadar, Hasan tuh ngelihat perilaku aneh dari Pak Ruslan. Hasan tuh ngelihat Pak Ruslan tiba-tiba ngebuang uang kertas gitu di tempat sampah. Nah, Hasan ngeliat lah dengan jelas kayak kok ada tetangga gua, Pak Ruslan lagi buang duit nih ke sampah. Nah, pas dilihat sama si Hasan, zaman dulu tuh gambarnya Sasan Dorote gitu yang berarti uang 5 ribu. Nah, Hasan di situ pengen ngambil banget tuh uang yang tadi gue bilang di awal, karena anak kecil ya kalau misalnya ada uang dia pengen banget ngambil kan. Pas lagi jalan ngambil uang itu, tiba-tiba